Kali ini kita bicara soal kafein. Akhir-akhir ini entah mengapa saya sering mendapatkan pertanyaan soal kafein, soal minum kopi sebelum latihan, soal minum kopi dua kali sehari, 3 kali sehari, apakah itu membantu menurunkan berat badan, membantu mengecilkan perut, membantu membakar lemak dan sebagainya. Saya tidak tahu dari mana asalnya tren kafein ini, tapi yang saya tahu itu kafein yang bukan cuma ada di kopi, tapi juga ada di teh, juga ada di minuman bersoda. Itu pada dasarnya meningkatkan kinerja adrenalin kita. Jadi kenapa orang merasa latihannya lebih baik kalau mereka minum kopi sebelum latihan? Karena adrenalin mereka terpacu disebabkan oleh kafein dalam kopi tersebut. Nah, adrenalin yang terpacu itu membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin cepat reaksi dan refleksnya. Kalau lagi mau olahraga yang dinamis, itu akan membantu performa juga, dan juga meningkatkan detak jantung, yang berujung pada peningkatan metabolisme, peningkatan kecepatan kalori yang terbuang. Alright, jadi emang kafein membantu untuk menurunkan berat badan, untuk membakar lemak dalam segi itu. Alright, cuman kalau banyak orang yang mengambil kesimpulan secara ekstrim, oh kalau gitu kenapa kita nggak minum kafein aja the whole day, sepanjang hari? Well, mesti diperhatikan juga adalah kapasitas kita dalam mengatasi kafein. Oke, efek samping dari kafein adalah adrenalinnya kan terpacu karena kafein. Efek sampingnya adalah yang kita sebut adrenalin fatigue. Artinya kelenjar adrenalin kita capek. Nah, kalau kelenjar adrenalin capek, yang berujung akhirnya adalah depresi, penurunan metabolisme. Oke, itu efek sampingnya. Nah, ada lagi yang mungkin berpikir, ya kalau adrenalinnya lagi capek, kita pacu lagi aja dengan kafein, nggak ngefek, nggak bakalan efek. Nah, itu kenapa sebabnya orang yang udah biasa minum kopi nggak ngerasain efek kafein lagi. Orang yang baru pertama kali minum kopi, wah mungkin malam nggak bisa tidur. Tapi kalau orang yang udah minum kopi setiap hari, dua kali sehari mungkin, mereka minum kopi langsung tidur, nggak masalah. Nah, itu tanda-tanda adrenalin fatigue. Alright, itu salah satu efek sampingnya. Efek samping lain, tadi kan adrenalin memacu kecepatan detak jantung. Alright, nah detak jantung yang terpacu setiap saat, entah karena kafein, entah karena stres, entah karena whatever, itu sebenarnya adalah suatu tanda bagi tubuh kalau kita tuh lagi stres. Apa yang terjadi kalau tubuh kita sedang mengalami stres dalam waktu lama, dalam intensitas tinggi? Hormon stres yang disebut kortisol bakalan diproduksi dengan lebih cepat, dengan lebih banyak. Nah, kebanyakan hormon kortisol atau hormon stres yang terlalu banyak dalam tubuh akan meningkatkan kecenderungan untuk membakar otot dan menimbun lemak. Dan selain itu juga mengurangi kecepatan metabolisme tubuh. Jadi akhirnya apa yang kita mau capai dengan minum kafein, itu mempercepat metabolisme, mempercepat membakar lemak, akhirnya malah jadi berlawanan efeknya. Kita malah jadi capek, depresi, nggak bertenaga, metabolisme turun, penimbunan lemak meningkat, pembakaran otot malah menurun. Alright, nah jadi kita perlu memperhitungkan kedua sisi ya. Jadi kafein untuk kadar tertentu akan menguntungkan bagi kita, namun setelah itu akan makin sedikit keuntungannya sebelum dia malah merugikan. Oke, nah masalahnya suplemen fat burner
atau suplemen-suplemen fat loss yang menjanjikan akan membantu kita membakar lemak, itu biasanya diisi dengan kafein dalam jumlah tinggi. Alright, jadi jika Anda makan ini, Anda minum kopi, efeknya justru yang merugikan karena kafein kebanyakan. Oke, jadi ini aja yang perlu diperhatikan. Alright, ini cuma untuk pertimbangan Anda saja. Terserah Anda mau pakai fat burner, Anda mau pakai fat loss, bubble gum, or whatever. Oke, terserah Anda saja, itu pilihan Anda. Saya cuma memberikan info dari kedua sisinya. Oke, so itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Coach Tobias dari Fitness Indonesia. We deliver excellent results with commitment. Thank you.